Selamat pagi saudara yang terkasih. Dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melampangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Jemaat diminta berdiri. Yesus telah datang ke dunia jemaat, lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Dia mencariku. Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Yesus telah mati di Golgota, untuk dosaku dilunasinya. Sungguh mulia perbuatannya, Dia membasuhku. Dia membasuhku. Dia membasuhku. Sungguh mulia perbuatannya, Dia membasuhku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudet atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya, memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan kurnia. Karena itu sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mementingkan dan memuaskan diri. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan. Dan kita direngkuh dalam naungan kemuliaannya. Sudahkah kita menyatakan kemuliaannya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal daripada-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus kami memohon. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang diambil dari kitab Mazmur 116 ayat ke-5 sampai dengan ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Jemaat terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh merayakan Advent yang ketiga, yang kita hayati dengan sukacita. Namun ya Bapa, kami sadar bahwa sukacita kami pada saat ini belumlah lengkap. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pertolongan dari Roh Kudus. Kami mohon penyertaan-Mu, sehingga pada saat kami membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu, itu semua dapat kami terima dengan baik, dan tentunya kami amalkan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan segenap pelayanan firman, segenap ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 8, dilanjutkan ayat 19 hingga 28. Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 8, dilanjutkan ayat 19 hingga 28 berbunyi demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara yang terkasih, bagi saya kesempatan pelayanan pada minggu ini adalah sebuah PR yang sangat berat. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di minggu Advent ketiga ini lilin kita warnanya berbeda sendiri. Warnanya merah muda. Kenapa? Itu menandakan sukacita. Jadi kalau di dalam pemaknaan lingkaran lilin Advent, minggu pertama dan kedua itu merenungkan tentang persiapan kita sudah sejauh manakah untuk menyambut Kristus yang akan datang.
dan diwarnai dengan perenungan, dengan refleksi diri, pengakuan dosa dan sebagainya. Tanda warna merah muda ini menandakan suasananya berubah menjadi suasana yang lebih sukacita. Itu kenapa lilin ketiga sering disebut sebagai lilin sukacita, joy, atau lilin gaudet. Tetapi sebagaimana yang kita semua rasakan pada saat ini, bagaimana kita merasakan sukacita di tengah suasana yang seperti ini? Suasana ketika kita harus serba hati-hati, mau berkumpul bersama di dalam gereja pun sulit, dengan teman-teman saja sulit, bagaimana kita merenungkan sukacitanya? Apalagi tema kita pada hari ini, bukan aku melainkan Dia. Ini tema yang membutuhkan pengosongan identitas diri. Meminta agar Kristus Dia yang menjadi fokus dan bukan kita. Dan sebagai manusia harus kita akui kadang-kadang memberikan prioritas kepada orang yang lain, bahkan kepada Tuhan, adalah hal yang tidak mudah. Bagaimana kita merayakan sukacita dengan menghayati suasana yang demikian dan tema yang demikian. Dan pada saat merenungkan tema ini, saya teringat akan masa kecil saya. Sejak kecil saya seorang anak yang senang melihat ibu saya itu masak di dapur. Saya senang lihat ibu pas masak, kemudian menyajikan, dan ibu saya itu sewaktu saya kecil, bahkan sekarang juga gitu, hobi banget membuat roti, bahkan dulu sempat jualan roti juga. Bagi saya yang seorang anak yang usianya 4 tahun, ngelihat roti yang tadinya kecil, habis diulenin terus ditungguin jadi gede, dimasukin oven keluar warnanya beda, itu seperti sebuah sulap dan saya ingin sekali ikut. Saya nanya ke orang, "Mi, boleh dong Koko ikut masak, boleh dong Koko ikut bikin roti, pengen tuh ngeluarin roti dari ovennya." Tapi mami saya waktu itu mengatakan, "Jangan dulu, kamu masih kecil." Jadi saya menunggu sampai usia saya yang saya juga lupa berapa tahun, saya mulai boleh masak di dapur, saya boleh motong, saya boleh ikut masak. Bahkan akhirnya pada suatu saat waktu saya umur belasan tahun, saya dipercayakan untuk bikin roti sendiri. Dan waktu itu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Saya dipercayakan untuk membuat roti buat keluarga. Untungnya rotinya enak, jadi sukacita saya tambahlah besar. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga punya pengalaman-pengalaman di mana ada orang yang memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melakukan sesuatu dan kita merasa senang. Kenapa? Kita merasa diri kita dihargai. Orang itu melihat bahwa diri kita sebagai manusia punya nilai, punya sesuatu, sehingga mereka bisa mempercayakan sesuatu kepada kita. Dan kita melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin perasaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan waktu pertama kali diterima di tempat kerja, atau mungkin seperti yang saya alami ketika orang tua meminta kita melakukan sesuatu, atau apapun juga. Tetapi di dalam perjalanan waktu, seringkali rasa sukacita untuk melakukan sesuatu itu berubah menjadi beban. Kalau awalnya dengan sukacita kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasih, atau di dalam pekerjaan kita, lama-kelamaan menjadi malas, menjadi kenapa sih aku lagi yang disuruh? Kenapa aku ada orang lain kok? Yang awalnya adalah kebanggaan, sukacita, pada akhirnya mulai redup, dan redup. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga yang mungkin kita rasakan sebagai orang Kristen. Mungkin pada waktu katekisasi, atau bahkan mungkin waktu mendengar sebuah khotbah yang luar biasa meyakinkan, kita merasa, oh iya, jadi orang Kristen itu harus begini, harus begini, harus begitu. Tapi kemudian semakin lama semakin redup. Aduh, malas.
aduh, kenapa harus melakukan ini, kenapa harus melakukan itu, males, ke gereja beribadah pun males. Mungkin bahkan ada yang merasa juga pada saat ini udah gak usah jauh-jauh ke gereja, buka ibadah pas hari Minggu, buka YouTube pun mungkin beberapa orang jadi males, buat apa sih? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu merenungkan kembali apakah sukacita dan memberikan diri kita kepada orang lain itu sesuatu yang benar-benar bertentangan? Nyatanya tidak. Seperti yang tadi saya contohkan, ada masa-masa ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain dan kita merasa sangat bahagia. Apakah kuncinya? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita simak apa yang terjadi di dalam kisah Yohanes yang kita baca pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis bukanlah seorang yang dikenal sebelah mata pada waktu itu. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat dikenal. Pengikutnya ribuan. Bahkan di sini dikatakan orang Farisi dan semuanya datang kepadanya, bahkan menanyakan sesuatu yang sebelumnya orang-orang Yahudi itu tidak berani. Di dalam ayat 19, ketika orang-orang Yahudi bertanya, "Siapakah engkau?" Mereka mengharapkan, ini nih Mesias yang kita tunggu-tunggu. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak, aku bukan Mesias. Ketika mereka menanyakan, apakah engkau Elia? Bukan. Engkau kan Nabi yang akan datang? Bukan. Dan ketika Yohanes Pembaptis menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes sebenarnya hanya melakukan apa tugas yang diberikan kepadanya. Dan dia melakukannya dengan sepenuh hati dia. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa? Dan bagi saya merasa bahwa Yohanes benar-benar menghayati bahwa dirinya adalah bagian untuk pekerjaan yang lebih besar yang Allah telah siapkan. Yohanes mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan ke dunia, jalan bagi Kristus untuk memulai pelayanannya di dunia. Dan dia menghayati benar-benar bahwa dia sedang berpartisipasi di dalam melakukan karya Allah yang besar dan baik bagi dunia ini. Dan itulah kunci yang harus kita pegang. Kenapa? Begitu kita menyadari bahwa yang segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka kita menyadari kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam karya besar keselamatan Allah. Kita ini bukan cuma orang disuruh-suruh yang mungkin gak ada maknanya, kerjaannya mungkin besok digantikan pun oleh orang lain gak ada dampaknya. Bukan. Kita sebagai orang Kristen berpartisipasi dalam karya besar keselamatan Allah. Apa dampaknya? Saya ingin kembali ke ilustrasi yang awal itu. Ketika misalnya saya diminta masak, dipercayakan untuk masak. Kira-kira kalau saya masak dengan setengah hati, motongnya seenaknya, kasih garam, kasih gula, ya sekira-kiranya aja, nggak dicicip, makanannya enak kan? Enggak kan? Dan yang nanti makan masakan itu siapa? Saya, oke. Tapi bukan saya doang. Orang tua, adik, semuanya makan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghayati bahwa pekerjaan kita adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang lebih luas, kita akan sadar, yang aku lakukan pada saat ini mungkin adalah hal yang kecil. Tetapi kalau aku mengerjakannya dengan sepenuh hati saya bisa berdampak bagi orang-orang yang saya jumpai. Saya teringat akan almarhum opa saya. Opa saya itu adalah seorang yang saya katakan sangat sederhana dan orang yang sangat membumi.
Opa punya hobi setiap hari itu jalan pagi, dan semua orang yang Opa temui itu Opa sapa, Opa ajak ngobrol. Kadang-kadang sebagai cucunya kadang-kadang malu juga. Ini tuh Opa lagi ngobrol sama siapa aku juga gak kenal gitu. Orangnya juga kayak bingung sampai. Tapi Opa selalu bertanya gimana kabarnya dan sebagainya. Dan tidak hanya sekali dua kali saya melihat ada banyak orang yang kemudian merasa tersentuh, jadi ngobrol dan sebagainya. Opa bahkan pada masa-masa akhir hidupnya ketika karena stroke dan cancer harus terbaring di ranjang, Opa punya satu buku kecil yang setiap hari dia tulis, dan ketika Opa sudah tidak ada, kita lihat buku itu ternyata berisi doa-doa buat lagi setel berita ini, waduh ada yang sakit, kasihannya didoakan. Lagi baca koran, waduh ada yang meninggal, ayo keluarganya Opa doain deh. Bayangkan sampai sedemikian besarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan bahkan aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian setiap hari dengan menghayati bahwa itu adalah bagian dari melakukan pekerjaan Tuhan, saya kira kita akan hidup dengan lebih baik. Menyapa satpam, menyapa cleaning service, menyapa pembantu, menyapa orang yang di depan rumah kita, bersih-bersih rumah. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Kita tidak pernah tahu betapa besar dampak itu kepada orang yang kita sapa. Bisa jadi orang itu sangat membutuhkan dukungan moral dan sebagainya, dan dengan menyapa selamat pagi dengan senyuman itu sudah membuahkan hasil yang luar biasa bagi hidup mereka. Dan kalau di dalam melewat sapaan aja kita bisa melihat orang lain tersenyum dengan penuh sukacita yang tulus, masa sih kita tidak bisa merasakan sukacita yang sama? Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari selamat menjadi agen perubahan yang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa sukacita, kabar baik bagi semua ciptaan yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan bersaat teduh. Jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita bersama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sekali lagi karena diingatkan pada minggu ini untuk menjadi agen pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami sadar ya Bapa, ketika kami melakukannya, itu untuk karya yang lebih besar daripada yang kami bisa bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu bantulah kami, sehingga kami dapat mengerjakan
pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia yang sedang mempersiapkan untuk masa raya Natal. Ya Bapa, kami tahu ada banyak pergumulan yang terjadi. Mulai dari pergumulan situasi, atmosfer di tengah-tengah pandemi ini yang sulit bagi kita untuk menjalankan sebuah ibadah seperti biasanya. Kami tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan sejawat kami seperti biasanya. Dan bantulah kami ya Bapa, supaya kami dapat menghayati persekutuan kami di tengah-tengah situasi pandemi yang serba online ini. Sehingga tali persaudaraan, tali persekutuan kami tidak kendur. Kami juga yang berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja yang terdampak oleh intoleransi. Ya Bapa, sertailah. Secara khusus mungkin di Indonesia kami kadang merasakan bahwa ada diskriminasi yang terjadi. Ada ketakutan-ketakutan yang mungkin ada di dalam alam bawah sadar kami. Setiap kali kami mau melakukan ibadah Natal, ibadah Tahun Baru dan seterusnya. Kami takut ada orang-orang yang menghalang-halangi. Bantulah kami untuk berdamai dengan keadaan ya Bapa. Dan kiranya Engkau mau menggerakkan hati bagi mereka yang menghalang-halangi. Sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Untuk rekan-rekan penatua, majelis jemaat, rekan-rekan pendeta yang bergumul di dalam pelayanan di tengah-tengah masa pandemi. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga yang ditinggalkan dari orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID pada saat ini. Ya Bapa, mungkin kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, apa peran kami di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan oleh karena itu bukakanlah jalan bagi kami, sehingga di tengah keterbatasan kami tetap dapat melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang memang Engkau telah siapkan bagi kami juga. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan segala doa, segala harapan, segala masa depan kami hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya kita membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Bapa di surga yang telah memberikan perlindungan dan juga pemeliharaan dalam hidup kita. Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita angkat pujian dari PKJ 4, 1 dan 2. Tuhan, dunia kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus,
mengaku anak Tuhan, jika kau mengeraskan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sadar bahwa kalau kami hidup sekarang ini karena ada pemeliharaan dari Engkau saja. Kalau tadi kami memberikan persembahan, biarlah itu menjadi ungkapan rasa syukur kami atas segala perlindungan-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengingat akan firman-Mu Bapa, ketika kami memberikan, biarlah segala sesuatu itu bisa menjadikan sebuah keseimbangan. Biarlah segala sesuatu yang kami berikan itu hanya untuk kemuliaan Kau saja. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah setia melakukan perbuatan yang baik dalam menantikan kedatangan. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh, sebab Dia hidup di dalammu. Bukan aku, tetapi hanya Kristus, layak benar dipuji disembah. Bukan aku, tetapi hanya Kristus, patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus, dalam segala perilaku hidupku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus, dalam segala ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau raih, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, Kau hidup dalamku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagi kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk setia melakukan perbuatan baik serta memampukan kita untuk melayani sesama. Sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hati kita dari sekarang ini sampai selamanya.